Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak hari ini. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita yang minggu kemarin. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mari kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Warzuqni fahman. Dan karuniakanlah pemahaman kepadaku. Waj'alni minas solihin. Dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Oke, masih tema 1 ya. Nah, sebelumnya Pak Yogi mau bertanya dulu nih. Ada yang tahu peta itu apa? Dari kemarin kan kita membahas tentang peta. Nah, sebetulnya peta itu sendiri apa sih? Nah, peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Nah, ini adalah gambaran permukaan bumi. Nah, pernahkah kalian melihat peta? Ayo, siapa yang pernah melihat peta? Peta yang mana? Nah, kok peta yang mana sih, Pak? Yang ini, ini, atau yang ini? Ayo, pernahkah kalian dari salah satu peta ini kalian pernah melihatnya? Emangnya peta banyak ya, Pak? Nah, betul. Peta itu banyak jenisnya. Nah, sekarang kita akan mengetahui macam-macam dari peta itu sendiri ya. Peta itu dibagi menjadi 2. Ada peta umum dan peta khusus. Nah, peta umum itu apa sih, Pak? Peta umum itu, peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Jadi peta umum ini adalah peta yang menggambarkan seluruh penampakan yang ada di permukaan bumi. Penampakan tersebut dapat bersifat alamiah, misalnya sungai, maupun bersifat budaya atau buatan manusia, misalnya jalan raya. Nah, peta ini tidak mencoba untuk menyampaikan suatu informasi tertentu secara spesifik ya. Nah, peta umum biasanya memiliki tingkat detail informasi yang tidak terlalu tinggi, namun penyampaian berbagai jenis informasi. Nah, sekarang contoh peta umumnya yaitu ada yang pertama peta topografi dan peta korografi. Nah, peta topografi itu apa, Pak? Peta topografi adalah peta yang menggambarkan ketinggian serta beda ketinggian dari permukaan bumi. Ya, nah contoh seperti ini. Ini adalah peta topografi Kabupaten Bandung. Jadi ini peta ini menggambarkan ketinggian serta beda ketinggian dari permukaan bumi. Nah, selanjutnya nomor 2-nya yaitu dari peta umum ada peta korografi. Nah, apa maksudnya peta korografi ini? Jadi peta ini adalah peta umum yang memuat berbagai macam informasi dalam satu peta, ya. Peta korografi umumnya berupa peta wilayah tertentu yang mendeskripsikan penampakan wilayah tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada peta Indonesia. Ini adalah contoh peta korografi. Kemudian macam-macam peta yang kedua tadi kan ada peta umum, sekarang ada namanya peta khusus atau sering disebut juga peta tematik. Nah, artinya yaitu peta yang menggambarkan suatu permukaan bumi disertai dengan informasi khusus. Jadi peta khusus ini atau peta tematik
yang menggambarkan permukaan bumi disertai dengan informasi yang khusus. Nah, contohnya seperti apa? Peta kependudukan. Jadi peta ini adalah memberikan atau menggambarkan informasi tentang kependudukan. Misalkan peta kepadatan penduduk yang di sini ya. Jadi ada informasi khusus yaitu tentang penduduk. Kemudian contoh selanjutnya ada peta persebaran fauna. Nah, ini adalah contoh peta persebaran fauna. Jadi ada informasi khususnya. Informasi khususnya yaitu tentang persebaran fauna. Contoh misalnya badak dari pulau mana, kemudian ada orang utan dari pulau mana. Nah, itu. Kemudian contoh peta khusus tematik lainnya yaitu ada peta potensi bencana. Nah, contoh seperti ini adalah peta yang menggambarkan atau memberikan informasi khusus tentang potensi bencana. Ya, kita lihat di sini ada yang potensi bencananya tinggi, berarti ini yang warna merah. Kemudian yang sedang, yang kuning. Kemudian ada yang potensi bencananya yang warna hijau, berarti itu rendah sekali. Jadi kita dapat mengetahui dari peta ini, ya. Berarti ini termasuk ke peta khusus atau peta tematik ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Ada yang pernah tahu sebelumnya? Flora dan fauna? Ayo, ada yang tahu? Soalnya kita sekarang akan membahas itu ya. Nah, flora itu adalah secara khusus itu artinya adalah tanaman atau tumbuhan. Nah, secara umum, flora itu adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Sedangkan fauna itu secara khusus itu artinya itu hewan ya. Nah, secara umumnya fauna itu artinya segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Oke, sekarang kita akan mengetahui kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia di berbagai pulaunya ya. Nah, yang pertama kita dari Pulau Sumatera dulu ya. Oke, kenampakan alamnya ya, gunung dan pegunungan. Kita lihat di Pulau Sumatera itu ada apa aja ya. Minggu sebelumnya kita sudah membahasnya ya. Oke, kita ulang kembali. Di sini gunung dan pegunungannya di Pulau Sumatera yaitu ada Gunung Leuser ya. Kemudian ada Gunung Kerinci ya, ini di Pulau Sumatera. Selanjutnya ada Gunung Dempo dan ada pegunungan Bukit Barisan. Nah, ini ada di Pulau Sumatera. Nah, ini kan tadi daratannya ya. Nah, sekarang kita ke perairannya di Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini ada namanya Sungai Musi. Selanjutnya ada juga Sungai Asahan, ya. Ada juga ini Sungai Batanghari dan ada Sungai Indragiri. Nah, gunung dan sungai ini berada di Pulau Sumatera. Nah, sekarang di Pulau Sumatera ini memiliki banyak hutan hujan dan hutan gambut, ya. Jadi Pulau Sumatera juga memiliki banyak hutan hujan dan hutan gambutnya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ada hutan hujan dan hutan gambutnya. Oke, sekarang masih di Pulau Sumatera, kita akan mengetahui flora dan fauna yang tumbuh. Nah, tapi sebelumnya Pak Ege mau mencoba untuk mengingatkan kembali. Coba, siapa yang masih ingat tadi flora itu apa? Iya, tumbuhan. Kalau fauna? Iya, hewan ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui flora dan fauna yang ada di Pulau Sumatera. Oke, yang pertama, flora yang ada di Pulau Sumatera itu salah satunya ada bungung jempa ya. Jadi bungung jempa ini berasal dari Pulau Sumatera. Selanjutnya ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah kenanga ya, bunga kenanga. Oke, selanjutnya ini ada dari Sumatera juga, sirih ya. Nah, ini adalah flora yang ada di Pulau Sumatera. Oke, selanjutnya kita ke fauna yang ada di Pulau Sumatera ya. Yang pertama ada yang tahu ini apa? Oke, ini gajah ya, gajah Sumatera. Nah, selanjutnya ada juga
ini orang utan ya. Dan ada harimau ya, harimau Sumatera. Nah, itulah kenampakan alam dan keragaman flora dan fauna di Indonesia, yaitu di Pulau Sumatera. Selanjutnya kita ke Pulau Jawa ya. Nah, kita akan mengetahui di Pulau Jawa pegunungannya kira-kira apa ya? Gunung dan pegunungan yang ada di Pulau Jawa. Nah, ada yang tahu ini gunung apa? Oke, ini adalah Gunung Semeru ya, Gunung Semeru. Ini adalah di Pulau Jawa. Kemudian ada Gunung Slamet, ada juga Gunung Bromo, ada juga ini Gunung Pangrango ya. Kemudian ada Gunung Salak dan ada Gunung Lawu. Ada Gunung Sumbing juga di sini dan ada Pegunungan Kapur Selatan. Nah, ini adalah gunung dan pegunungan yang ada di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya kita sungai dan hutan yang ada di Pulau Jawa. Ya, di sini ada Bengawan Solo ya. Kemudian ada Sungai Citarum. Nah, ini Sungai Citarumnya ya. Ini adalah sungai yang ada di Pulau Jawa. Kemudian hutannya juga Pulau Jawa itu memiliki banyak hutan hujan dengan curah hujan yang sangat tinggi. Nah, selain itu, Pulau Jawa juga memiliki padang rumput ya. Nah, ini padang rumput kering yaitu letaknya berada di Situbondo, Jawa Timur. Ya, berarti ini masuk ke Pulau Jawa. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui flora dan fauna yang ada di Pulau Jawa. Nah, yang pertama floranya yaitu ada yang tahu ini buah apa? Oke, ini adalah buah salak ya. Salak condet namanya ya. Kemudian floranya ada bunga cempaka putih ya. Ini cempaka putih. Kemudian ada bunga sedap malam ya. Ini adalah berasal dari Pulau Jawa. Nah, selanjutnya ada lagi ini buah apa ada yang tahu? Sawo bukan? Nah, ini mirip dengan sawo ya. Namanya itu kepal ya, buah kepal. Oke. Itu adalah flora yang ada di Pulau Jawa ya. Selanjutnya kita ke faunanya yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama nah ini apa ini? Ya betul, ini adalah banteng ya. Banteng, kemudian ada macan tutul ya. Nah, dan juga ada ayam bekisar. Nah, ini adalah salah satu flora dan fauna yang ada di Pulau Jawa. Oke. Selanjutnya kita ke Pulau Kalimantan ya. Oke. Pulau Kalimantan ini memiliki banyak sungai ya. Di antaranya ada Sungai Kapuas ya. Selanjutnya ada juga Sungai Kahayan. Ada juga Sungai Barito. Nah, sebagian besar wilayah Kalimantan ditutupi oleh hutan hujan. Oke. Selanjutnya masih di Pulau Kalimantan ya. Di Pulau Kalimantan, flora dan faunanya kita akan mengetahui salah satunya yaitu ada bunga anggrek hitam ya. Ada yang pernah sebelumnya melihat secara langsung bunga anggrek hitam? Oke, ini adalah flora yang ada di Pulau Kalimantan. Selanjutnya kita ke fauna yang ada di Pulau Kalimantan. Yang pertama ada orang utan, kemudian nah ini ada yang tahu ini apa? Ini adalah oa ya. Oa itu berarti dari Pulau Kalimantan. Selanjutnya ada apa ini? Nah, ini adalah bekantan ya. Nah, itu adalah flora dan fauna serta kenampakan alam di Pulau Kalimantan. Selanjutnya kita ke Pulau Sulawesi ya. Nah, di Sulawesi ini pegunungannya ada namanya Gunung Lampo Batang ya. Lompo Batang. Kemudian ada Gunung Lokon. Nah, untuk perairannya ada namanya Sungai Malili ya. Dan ada juga Sungai Poso ya. Ini adalah yang ada di Pulau Sulawesi ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui flora dan fauna yang ada di Pulau Sulawesi.
Kita ke floranya dulu ya. Yang pertama ada kayu eboni ya, ada kayu eboni. Kemudian ada kayu damar ya. Nah, ini adalah flora yang ada di Sulawesi. Selanjutnya kita ke fauna yang ada di Pulau Sulawesi. Yang pertama ada burung maleo ya. Kemudian ada kuskus. Nah, ini adalah yang ada di Pulau Sulawesi. Ada juga ini satu lagi, namanya ini anoa ya, anoa. Oke. Itu adalah yang ada di Pulau Sulawesi. Kita lanjut ke Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali ya. Nah, di sini pegunungannya yaitu ada namanya Gunung Rinjani ya. Kemudian ada Gunung Tambora dan ada Gunung Kelimutu ya. Dan ini ada juga Gunung Gunung Agung ya. Gunung apalagi ini Gunung Batur. Nah, kemudian ini perairannya ada Selat Alas ya. Kalau di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, perairannya ada Selat Alas dan ini Selat Bali ya. Jadi ini kenapakan alam darat dan airnya ya. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali ini memiliki iklim yang kering dan didominasi oleh padang rumput yang kering. Oke. Nah, jadi Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali itu memiliki padang rumput yang kering ya. Nah, masih di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, kita akan mengetahui flora dan faunanya. Oke, floranya yaitu ada namanya Ajang Kelicung ya. Sangat asing ya namanya ya. Ada yang pernah tahu sebelumnya? Oke, selanjutnya ada cendana ya. Ini di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Oke, selanjutnya kita ke fauna yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, yaitu ada yang tahu ini apa? Ya, betul ini adalah komodo ya. Komodo dan ada juga ini burung apa ini ada yang tahu? Nah, ini adalah burung jalak Bali. Oke, ini yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Selanjutnya kita ke Kepulauan Maluku dan Papua ya. Kita lihat di sini ada pegunungannya Gunung Gamkonora ya. Kemudian ada Gunung Ibu, ada juga wah ini Pegunungan Jayawijaya ya. Jadi ini adalah salah satu gunung es yang ada di Indonesia. Kalau kalian ingin merasakan salju, kalian datang aja ke sini, ke Pegunungan Jayawijaya ya. Karena ini adalah gunung es ya, seperti pegunungan es. Kemudian ada Puncak Jaya juga. Ini adalah pegunungan yang ada di Kepulauan Maluku dan Papua. Wilayah ini juga ditutupi oleh hutan hujan dan hutan bakau tapi memiliki curah hujan yang lebih sedikit. Jadi Kepulauan Maluku dan Papua ini sama ya, ditutupi oleh hutan hujan dan hutan bakau. Tapi perbedaannya yaitu kalau hutan hujan di sini memiliki curah hujan yang lebih sedikit ya. Ada hutan mangrove juga ya. Nah, selanjutnya kita ke flora dan fauna yang ada di Kepulauan Maluku dan Papua. Ya, yang pertama kita ke floranya dulu. Di sini ada yang tahu ini? Nah, ini adalah namanya anggrek larat ya. Kemudian oh ini buah apa? Ada yang tahu? Mirip dengan nangka ya. Nah, ini namanya buah merah namanya ya. Nah, kemudian ada juga ini pohon kenari ya. Nah, selanjutnya kita ke fauna yang ada di Kepulauan Maluku dan Papua. Yaitu ada, pasti sudah tahu ya ini apa? Ya, ini adalah burung cendrawasih ya. Kemudian ada juga masih ada nih burungnya burung nuri raja Ambon. Dan ada kasuari atau burung bongsor ya. Jadi ini adalah flora dan fauna yang ada di Kepulauan Maluku dan Papua. Oke, anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Boleh untuk mengingatkan kembali tentang pemahaman kalian, apa yang telah kalian simak tadi,
Silakan kalian sekarang coba untuk mengisi LKS ya, yang sudah diberikan kepada orang tua kalian kemarin. Oke, eh, yang sudah menonton video ini, boleh diabsen namanya ya, dituliskan namanya saja. Oke, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.